Ya, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ftah lana hikmataka wa nsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya, kita lanjutkan lagi materinya. Masih tentang bab ilmu, tentang keutamaan ilmu yang kita sudah pelajari di 2 minggu kemarin ya. Ya, kita lanjutkan tentang hadis-hadis ya yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Ya sama di buku PAI juga ya isinya tentang hadis-hadis keutamaan ilmu. Ya, di sini hadisnya melanjutkan ini hadis dari Abi Umamah ya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardi hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimi an-nasi al-khair rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Ya, ini ada sebuah hadis dari Abi Umamah ya, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim, keutamaan seorang alim, seseorang yang berilmu itu keutamaannya alal abidi, dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah. Ya cuma bisa ibadah, bukan cuma ya, tapi dia hanya ibadah saja, sedangkan dari segi keilmuan dia belum gitu ya, belum memiliki ilmu tapi senang beribadah, saum, sholat, zakat, dan lain-lainnya. Ini perbandingannya dengan orang yang berilmu adalah kafadli adnakum, kafadli, bagaikan keutamaanku ya, bagaikan keutamaanku, ala ya, ala adnakum, dibandingkan dengan orang yang apa namanya, adnakum tuh yang paling paling rendah di antara kalian. Tuh. Masya Allah ya, perbandingannya antara Rasul sama orang orang biasa begitu. Lalu apalagi keutamaannya di sini? Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlus samawati wal ardi, dan segenap penghuni langit dan bumi, hatta namlata, sampai semut pun begitu ya, fi hujriha, di ruangannya, di sarangnya si semut tersebut, wa hatal huta, sampai juga ikan ya. Itu bagai apa? Akan bagaimana? La yusalluna, mereka itu akan bersolawat ya, akan memintakan rahmat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Ala muallimin nasa al khaira, bagi orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Ya, subhanallah ya. Jadi semuanya akan yusalluna ya, bersolawat, mendoakan kebaikan ya, mendoakan rahmat. Nah, itu keutamaan orang yang mengajar.
Maka kalian, ya, siapapun kalian, apapun nanti kedepannya profesi kalian, yaitu keutamaan orang yang mengajarkan, ya, orang yang memiliki ilmu itu. Jadi semua makhluk yang ada di muka alam semesta ini, baik langit dan bumi, akan senantiasa layusalluna, mendoakan dengan kebaikan, dengan rahmat kepada orang yang mengajarkan. Ya, jadi itu keutamaannya sangat luar biasa sekali ya. Ya, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, keutamaan yang selanjutnya, ya, keterangan-keterangannya. Ya, wa an Abi Darda radhiyallahu an qala. Ini dari sahabat Abu Darda, ya. Qala berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka thoriqon, barang siapa yang menempuh perjalanan yabtaghi fihi ilman, yang tujuannya adalah mencari ilmu, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah." Maka Allah akan membuat jadi mudah baginya jalan menuju surga. Ya, itu keutamaannya. Ya. Lalu bukan hanya itu saja. Di sini dikatakan wa innal malaikata, bahwasanya, ya, sesungguhnya para malaikat itu la tadau ajnihataha, akan membentangkan sayapnya, li talibil ilmi ridon bima yasna'u, akan tadi apa, membentangkan ajnihataha, yaitu sayapnya malaikat. Ini siapa yang masuk ini? Ya, aku melar ya. Ya, akan membentangkan sayapnya li talibil ilmi, bagi seorang pencari ilmu. Kenapa kok malaikat sampai membentangkan sayapnya? Karena ridho, ya, karena ridho bima yasna'u, terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang yang memiliki atau orang yang berilmu. Wa innal alim, ya, dan sesungguhnya orang yang alim, yang memiliki ilmu, la yastaghfiru lahu, ya, akan meminta ampun baginya, ya. Oh iya, jadi sesungguhnya seseorang yang memiliki ilmu la yastaghfiru lahu, akan memintakan ampun baginya. Jadi akan memintakan ampun bagi orang yang berilmu itu, maksudnya gitu ya. Man fis samawati wa man fil ardi. Orang-orang yang ada atau makhluk yang ada di langit, wa man fil ardi, dan semua, ya, orang makhluk yang ada di muka bumi. Hatal hitanu fil ma'i, sampai para ikan yang ada di air, ya. Wa fadlul alimi alal abidi, ya, dan keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, itu perumpamaannya kafadlil qamari ala sairil kawakibi. Perbandingannya, ya, kalau kita lihat di langit begitu, di antara benda-benda langit ketika di malam hari dibandingkan dengan bulan purnama, ya, itu perbandingannya, ya, antara bintang-bintang yang gemerlap tapi kalah dengan cahaya komar, cahaya bulan, ya. Jadi bulan ketika
apa namanya, bercahaya atau malam hari itu sebutnya apa? Ketika ya dibandingkan dengan cahaya cahaya bintang begitu. Jadi perbandingannya antara cahaya bulan dengan cahaya bintang-bintang. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Dan sesungguhnya ulama itu adalah warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi lam yuwarrisu dinaron. Para nabi itu tidak akan mewariskan dinar, wala dirhaman, juga tidak mewariskan uang dirham. Wa innama warrasul ilma. Ya, maka sesungguhnya para nabi dan para rasul itu mereka mewariskan ilmu. Faman akhodahu, maka barang siapa orang yang dia telah mengambil ilmu, maka akhoda bihadzin wafirin, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Ini hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Ya, coba kita lihat lagi keterangan-keterangan ya. Pokoknya kalau kalian ini ya melihat sabda baginda Nabi SAW di sini ya, harusnya bersemangat begitu ya untuk belajar ya, bukan hanya belajar tapi saya juga pribadi sebagai pengajar ya, melihat hadis-hadis seperti ini, oh, minimalnya nanti kalian kalau nanti sudah dewasa nanti apapun profesi kalian bisa nanti mengajar apapun dimanapun ya, minimalnya keluarga kalian lah nanti sudah punya istri sudah punya anak itu bisa ya. Ya, kita lanjutkan lagi keutamaan orang yang telah atau keutamaan ilmu ya. Wa ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naddarallahu ra'an sami'a mitna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw amin sami'in rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Ya, jadi di sini ada hadis dari Ibnu Mas'ud. Ya, di sini dikatakan sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakul. Aku telah mendengar bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nadarallahu mra'an. Allah akan memberikan cahaya imro'an seseorang yang sami amin nasyai'an ketika mendengar dari kami, maksudnya mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kayak kalian ini setelah mendengarkan dari Ustadz ya, hadis ini, apa namanya, keterangan-keterangan ini, maka kalian misalnya ya menyampaikannya, faballaghahu kama sami'ahu, dan menyampaikannya sebagaimana telah dia mendengarkannya tanpa dilebih-lebihi, tanpa dikurangi ya. Nggak boleh ya, kalau perkataan Nabi nggak boleh dilebih-lebihi, nggak boleh dikurangi. Ya, harus sesuai, harus sama. Makanya di sini dituliskan dalam apa namanya hadis di sini, faballaghahu kama sami'ahu. Dia menyampaikannya seperti ya sama persis sebagaimana dia mendengarkannya. Ya, nanti pahalanya luar biasa. Farubba muballighin au amin sami. Karena mungkin saja nanti orang yang kita berikan ilmu tersebut, dia bisa jadi lebih paham, lebih pintar gitu ya, daripada kita yang cuma mendengar saja. Misal, ya, kalian mendengar hadis tentang keutamaan sholat duha, ya, lalu kalian menyampaikan ke orang, ke teman kalian, ya mungkin kita karena kesibukan, ya, kita tidak bisa sholat duha, ya, tidak bisa sholat duha. Akan tetapi orang tersebut, ya, orang tersebut dia punya waktu yang luang, terus punya semangat yang tinggi, dia malah yang lebih rajin sholat duhanya. Ya, maka itulah ya keutamaan orang ketika mendengarkan satu buah ilmu kemudian menyampaikannya ya
dan orang yang tersampaikan tersebut, orang yang terdakwahi tersebut melakukan. Dan ketika melakukan, dia lebih paham, lebih baik, lebih bagus. Ya, seperti itu. Ya, kita lihat hadis-hadis lagi keutamaan. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah ya uljima yaumal qiyamah bilijamin midnarin rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Nah, ini juga satu buah peringatan. Tadi kan dari tadi kita mendapatkan hadis, oh pahalanya banyak sampai semua ya yang ada di muka bumi, sampai semut pun, sampai ikan pun mendoakan kebaikan, ya, mengharapkan kebaikan, akan seakan-akan kita bercahaya begitu, ya. Tapi ini ini kebalikan dari hadis-hadis yang tadi. Ini ancaman. Sekarang hadis ini adalah hadis ancaman. Ini juga, aduh, beratnya ke Ustadz ini sebetulnya para asatiz, para kiai, para ulama. Nah, ini beratnya di sini nih. Wan Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, qala berkata, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man suila an ilmin, barang siapa yang dia ditanya an ilmin tentang ilmu, ya, terutama tentang ilmu agama, ini tentang ilmu agama ya, fakatamahu, maka dia sengaja menyembunyikannya, ya, menyembunyikannya, tuh, nauzubillah, uljima yaumal qiyamah bilijamin min narin, uljima, maka dia itu eh, akan di apa namanya, diberikan ikatan, diberikan apa, tali kendali begitu ya, kayak tali kendali kuda gitu kok ya. Iya. Siapa yang ikut? Ya, ya tadi ya, uljima yaumal qiyamah bili jamin min narin ya. Maka dia akan diberikan tali kekang ya, tapi tali kekangnya itu dari neraka. Nauzubillah ya. Nah, itu beratnya ulama itu ketika mungkin capek, ketika mungkin lagi ada urusan, tapi ada yang bertanya begitu ya. Bertanya tentang ilmu. Nah, tapi kita mungkin lebih mengurusi hal yang lain. Maka yaitu ancamannya diberikan ikatan dari neraka ya. Akan diberi kendali ya, kendali dari api neraka ya. Ya, makanya kalau bisa lihat dalam surat Abasa ya, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa mayudrika la'allahu yazakka ya. Itu kan dalam asbabul wurudnya ya, asbabun nuzulnya maaf, itu kan Ibnu Umi Maktum ya, salah seorang yang buta, dia itu tidak bisa melihat. Lalu pada waktu itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah kepada pemuka orang Quraisy ya, kepada pembesar orang Quraisy. Nah, Ibnu Umi Maktum karena dia adalah orang buta, dia tidak tahu bahwa baginda Nabi SAW sedang berbincang-bincang dengan siapa? Dengan para pemuka Quraisy. Ya, coba kalian lah bayangkan lagi berbincang-bincang dengan ada Jokowi misalnya ya, ada Megawati dan lain-lain. Tiba-tiba ada orang nih, Noel-Noel begitu. Pengen apa namanya? Pengen nanya sesuatu, ya. Nah, ini baginda Nabi SAW padahal cuma abasa saja, cuma bermuka masam saja, ya. Ketika adanya Ibnu Umi Maktum yang hendak apa namanya, di dalam ayat Al-Qur'an di situ la'allahu yatazakka ya, dia hendak mungkin siapa tahu memperoleh ilmu untuk membersihkan dirinya begitu ya.
Ada cuma bermuka masam saja sampai baginda Nabi SAW ya langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Nah, di sisi lain ketika kalian berilmu itu luar biasa, amat sangat banyak, amat sangat luar biasa pahalanya, besarnya. Tapi di sisi lain hati-hati, jangan sampai ada kitmanul ilmi, ya, menyembunyikan ilmu ketika ditanya. Ustadz bagaimana dong kalau ilmu yang lain kayak ilmu apa namanya, ilmu usaha, ilmu dagang ya itu tentu saja beda ya. Maksudnya kalau kalian jualan ini nih saya caranya kayak gini, masakan kayak gini, ya silahkan ya kalau mau. Tapi misalnya nanti apa namanya rahasia-rahasia perusahaan disebarkan begitu nanti bangkrut perusahaannya ya. Itu enggak juga. Ini maksudnya adalah ilmu agama. Ya ini hadis terakhir waktunya karena sudah mau habis ya. Satu hadis lagi. Semoga nanti jadi manfaat buat kita semua di sini. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada min dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah yakni rihaha rawahu Abu Dawud bisnadin sahihin. Ini juga ngeri juga nih ya. Ngeri nih hadis ini. Ya, bahwasanya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama barang siapa belajar ilman satu buah ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah yang seharusnya itu ilmu untuk mencari keridoan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi la yata'allamuhu dia tidak mempelajari ilmu itu ternyata tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala illa liyusiba bihi ardon min aradid dunia dia itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kedudukan kekayaan di dunia maka bagaimana hukumannya ya bagaimana akibatnya dia itu lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah dia nggak akan mendapatkan arfal jannah apa itu arfal jannah di sini disebutkan yakni rihaha yaitu baunya ya Masya Allah baunya surga baunya doang jangankan surganya baunya loh Masya Allah baunya aja nggak dapet nah, ini nih ya makanya ketika nih ini buat kalian semua sebagai pelajaran ya sambil Ustadz coba ini pada ada nggak ya sambil Ustadz absen ya Alif ada Alif Alif ada Ada. Alhamdulillah ya ada Alia ya ada Alia Alia kemarin nanyain tugas Alia ini bukan ya Alia ada Alia tidur gitu As-Soleha As-Soleha ada As-Soleha Ada Ustaz. Alhamdulillah Aulia Rahma ada Aulia Rahma tes Aulia Rahma pada kemana ini Excel ada Excel tes Excel Ada, Tat, ada. Oh, ya ada ya Fazkur siapa Azkur kali ya Hadir, Tat. Askur ya ini ya Iya, Tat. maksudnya Askur bukan Ya, iya. oh iya Gumelar ini fotonya foto perempuan ini tapi Gumelar Gumelar bukan ini tes Gumelar ada Gumelar mana itu Guenata ada Guenata Ada Pak. ya Hasbi Hadir, Tat. tes Hasbi ada Hasbi Hadir. Hiban Awi Hiban ya Alhamdulillah makasih ya Awi Hiban Hadir. ya Jena hadir Jena halo Jena Hadir. ada Jena Hadir, Tat. ya Hansa ada ya Alhamdulillah makasih
Hansa ada Hansa? Hadir. Ya, Irfan hadir Irfan. Hadir, Tat. Oh iya, Nabila, ya makasih. Nabila Revalia, Hadir Ustadz. ya Noval Hakim, Hadir Ustaz. Niken, ya makasih ya Noval. Niken, Hadir Ustadz. ya Hilmi hadir, alhamdulillah, kasih ya. Hilmi, Hadir. Hilmi, ya alhamdulillah. Ya Radia, Kafeifa, Hadir Ustadz. ya makasih ya. Ya makasih ya. Ratu Bilkis, Hadir. Salwa, Salwa Hadir ada, Ustaz. Hadir ada Ustaz. 2 orang. Ya makasih. Siti Aprilianti sama Fania hadir. Hadir Ustadz. Ya, makasih semuanya. Gumelar Ya hadir itu Ustaz. makanya kalian. Ya alhamdulillah. Ya makasih. Ya jadi kalian semua tuh perhatikan lagi ya tekadnya, niatnya ketika mencari ilmu sekarang ini. Nih kalian benar-benar memang hanya karena Allah. Jangan takut karena istilahnya nilainya jelek, takut dimarahi orang tua. Bukan hanya itu saja. Nih ancamannya. Kalau bukan mencari ilmu bukan karena Allah, apa ancamannya? Gak bakal dapat baunya surga. Ya, jangankan surganya ya. Oh Ustadz, berarti cuma baunya doang. Berarti surganya bisa masuk. Paling nggak bisa nyium baunya doang. Bukan begitu. Ya, artinya baunya aja nggak dapat, apalagi surganya. Ya, semoga ini kan hadis-hadisnya hadis-hadis yang soheh ya. Kalian harus meyakini bahwa ini memang dari Nabi SAW. Karena ini hadisnya dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, imam ahli hadis yang luar biasa. Jadi insya Allah ya hadis-hadisnya soheh. Jadi kalian harus yakin begitu. Ya, jadi ini semangat buat kalian. Terakhir ya, niatkan, ikhlaskan memang menuntut ilmu itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Maaf tadi ada kendala teknis sehingga ada terlambat masuknya. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya, ya tadi gue hadir ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alif hadir ya. Lanjut. Hadir juga Ustadz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ya. Hadir semua. Ya. Nadia ada. Assalamualaikum. Ya, Salam. tuh ya silakan. Nanti Ustadz mau ini lagi kelas yang lain. Ya, makasih ya. Mulia. Sudah dulu ya, Ustadz mau ganti ininya, ganti santrinya.